Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silahkan ketua kelas untuk memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada Bu. Oke, alhamdulillah baik. Bagus, perhatian ya. Ya. Oke anak-anak, siapkan buku tulis, buku catatan, dan alat tulisnya ya. Ya. Oke, apakah semua sudah siap? Sudah. Oke, kita lanjutkan materi pembelajaran sosiologi pada hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, kita akan mengingat-ingat materi apa saja yang telah saya sampaikan pada minggu pertemuan yang lalu. Oke, masih ada yang ingat? Pertemuan lalu kita membahas apa? Ya, Ya, Rizky silakan. pengertian perubahan sosial. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Iya, silakan ya. Pengertian perubahan sosial dan ciri-ciri perubahan sosial. Ya, bagus sekali. Oke, ada yang masih ingat apa sih pengertian perubahan sosial yang telah Ibu sampaikan pada minggu pertemuan yang lalu? Saya Bu. Ya, silakan Lia. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya. Ya, bagus sekali. Nah, ada yang lagi yang mau menambahkan? Tidak ada Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan kembali apa sih perubahan sosial itu. Nah, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem nilai, pola perilaku, baik itu di antara individu maupun di antara kelompok. Oke, berarti kalian sudah paham ya mengenai materi yang telah Ibu sampaikan pada minggu pertemuan yang lalu. Oke, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi setelah kalian mempelajari pembelajaran materi hari ini, kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial dan juga mengemukakan fakta-fakta penyebab perubahan sosial. Pernahkah kalian memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kalian? Pernah. Adakah perubahan yang terjadi di lingkungan kalian? Ada. Contohnya seperti apa? Dulu pernah sekolah offline, sekarang sekolah online. Ya, iya betul. Kemudian apa lagi perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kalian? Saya Bu. Ya, Lia silakan. Dulu delman menjadi transportasi umum, sekarang menjadi kendaraan bermotor. Ya, betul sekali. Jadi dulu itu delman itu merupakan salah satu transportasi umum, tapi sekarang dengan perubahan zaman itu tergantikan oleh kendaraan bermotor. Oke, kita lanjutkan pada materi hari ini, yaitu masih dalam perubahan. Nah, masih dalam materi yang sama, yaitu perubahan sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk Perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Yang pertama tadi, kecepatan. Ya, bentuk perubahan sosial yang pertama itu berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, perubahan lambat. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu perubahan lambat. Perubahan lambat itu perubahan yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana maupun kehendak. Nah, contohnya itu perubahan alat transportasi. Nah, ada yang bisa menjelaskan, menyebutkan contoh lain? Oke, jadi contoh lainnya itu perubahan alat komunikasi. Kemudian yang kedua, apa? Perubahan tempat.
Nah, perubahan cepat itu adalah perubahan mengenai dasar pokok kehidupan manusia yang berlangsung secara cepat. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu revolusi industri di Inggris. Perubahan yang kedua yaitu perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya. Bentuk perubahan sosial yang kedua yaitu bentuk perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya. Nah, ini ada dua. Silakan kalian tuliskan di sini apa saja dua macam perubahannya itu. Oke, silakan. Oke, di sini silakan. Oke, betul sekali. Yang pertama itu ada perubahan kecil. Terus yang kedua silakan. Ya, dia silakan ya. Oke. Ibu akan menjelaskan ya apa itu perubahan kecil. Perubahan kecil itu perubahan yang mempengaruhi beberapa golongan atau kelompok saja. Contohnya ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Perubahan mobil pakaian. Ya, betul sekali. Nah, baik, kita lanjutkan yang kedua yaitu perubahan besar. Nah, perubahan besar itu perubahan yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat secara luas. Contohnya masyarakat agraris menuju ke masyarakat yang modern. Kemudian, ibu akan lanjutkan yang ketiga yaitu berdasarkan prosesnya. Yang pertama, berdasarkan prosesnya ada apa saja? Perubahan yang direncanakan. Oke. Perubahan yang direncanakan. Terus yang kedua, Perubahan yang tidak direncanakan. oke. Berdasarkan prosesnya perubahan sosial itu ada dua. Yang pertama adalah perubahan yang direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang terjadi karena adanya perencanaan melalui program-program tertentu. Contohnya, ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Program keluarga berencana. Ya, betul. Nah, program keluarga berencana ini akan menghasilkan perubahan yang menekan laju pertumbuhan penduduk. Kemudian yang selanjutnya, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan yaitu perubahan yang terjadi tanpa adanya perencanaan. Contohnya, adanya penyebaran informasi hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi selanjutnya. Materi selanjutnya, faktor penyebab. Faktor penyebab perubahan sosial itu ada dua macam. Yang pertama apa? Faktor internal. Ya, faktor internal. Yang kedua, Faktor eksternal. jadi ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai faktor internal. Nah, ada yang tahu faktor yang pertama itu apa? Pertentangan. Dan pemberontakan. Nah, pertentangan atau konflik atau pemberontakan atau revolusi ini biasanya dapat menimbulkan suatu permasalahan sosial, di mana hal ini melibatkan beberapa anggota individu atau kelompok sehingga dapat contohnya seperti perang saudara. Kemudian yang kedua ada yang bisa menuliskan di sini. Oke. Silakan ya.
perubahan jumlah penduduk. Nah, perubahan jumlah penduduk ini disebabkan atau dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kelahiran, kematian, dan migrasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada penemuan baru. Penemuan yang benar baru itu disebut dengan discovery. Kemudian pembaharuan terhadap penemuan tersebut itu adalah invention. Nah, penemuan atau perubahan di dalam bidang teknologi ini akan memberikan perubahan yang baru terhadap penemuan, kemudian dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor yang eksternal yang pertama ada yang bisa menyebutkan apa? Saya Bu, Ya, silakan ya. pengaruh perubahan Apa? pengaruh perubahan kebudayaan luar. Ya, betul. Pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Nah, itu kan biasa yang pertama tuh budaya yang masuk ke dalam satu masyarakat akan menimbulkan sebuah interaksi. Nah, selanjutnya, dalam interaksi itu juga akan mengakibatkan perubahan yang terjadi dalam satu masyarakat tersebut. Kemudian, faktor yang kedua, siapa yang mau menyebutkan? Ya, Bu. Ya, silakan. Perubahan lingkungan fisik. Nah, betul. Seperti perubahan lingkungan fisik. Perubahan lingkungan fisik ini biasanya disebabkan adanya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan sebagainya. Nah, dari bencana alam ini masyarakat akan melakukan mobilitas daripada untuk melakukan pengungsian. Nah, di mana juga terjadi perubahan struktural. Kemudian faktor yang ketiga yaitu peperangan. Nah, peperangan ini merupakan konflik yang terbuka sehingga dapat menyebabkan perubahan di dalam suatu masyarakat. Oke, dari yang materi yang telah Ibu sampaikan ini, adakah pertanyaan? Kenapa, Kak? Lebih baik duduk aja. Iya. Ya. Silakan perhatikan kembali ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini? Saya Bu, Ya, silakan. saya akan menyimpulkan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Contohnya ada 2, yaitu perubahan cepat dan perubahan lambat. Yang kedua, perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya. Contohnya ada 2, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Yang pertama, perubahan sosial yang direncanakan. Yang kedua, perubahan sosial yang tidak direncanakan. Oke, bagus sekali. Oke, tadi Lia sudah menyimpulkan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, selanjutnya, adakah yang bisa menyimpulkan mengenai faktor penyebab perubahan sosial? Saya, Bu. Ya, silakan. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Pertama, faktor internal, penentangan dan pemberontakan. Ya. Perubahan jumlah penduduk, penemuan baru. 2. Faktor eksternal, pengaruhi kebudayaan masyarakat luar, perubahan lingkungan fisik, peperangan. Ya, benar sekali ya. Sudah tepat ya kalian jelaskan dalam menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Oke, sudah benar dan tepat sekali apa yang telah kalian simpulkan. Mari kita beri tepuk tangan bagi kalian sudah menyimpulkan materi hari ini. Oke, apakah ada yang masih ditanyakan lagi mengenai materi hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberi tugas kalian. Nah, tugas ini kalian kerjakan di rumah. Ibu akan memberikan soal untuk dikerjakan. Waktu pengumpulannya paling lambat minggu depan
pada pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan. Ada yang ditanyakan mengenai tugas hari ini? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kalian bisa menyimpan kembali buku, paket buat alat tulis dan sebagainya. Oke, Ibu harapkan kalian dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar terlebih dahulu karena pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial dan dampak-dampak perubahan sosial. Jangan lupa untuk sering-sering membaca. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.